والله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Songal kan? Irinto mau cirinto pulang mah. Songal si songal. Dirapi songal, krek. Ibu-ibu datang dari rumah bawa arang. Hah? Arang ini oban sanga abu ni. Lalu tu ikan ituk igiling lom was. Hanya itu yang ada. Tapi mereka tetap menjaga fisik. Jadi walaupun orang-orang tua kita dahulu tidak memakai odol, tidak memakai sikat gigi, tapi gigi mereka putih. Dari itu marmojom odol ibawa si yang silo daling mengapal kan. Jadi ibu harus jaga badan. Jangan salah paham, Islam ini mengajarkan kita untuk kotor dan kumuh. Bukan. Islam mengajarkan hidup bersih. Islam mengajarkan agar kita menjaga kebersihan. Udah kan? Habis berwudu kan itu yang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni jadikan aku ini ya Allah dari hamba yang mau bersih. Waj'alni minal mutatahhirin, orang yang menjaga kebersihan dengan berwudu, dengan mandi. Artinya sebelum datang ke masjid ibu harus bersih. Sebelum datang ke pengajian ibu juga harus rapi dan bersih. Dulu baru pulang dari Makkah ibu itu, pulang haji umroh, dia dibelinya mukena putih bersih seperti kapas yang bagus dari Makkah ia bawa. Tapi sudah setahun nggak pernah dicuci, merdo cirit lalinai, warna buntar jadi lom dong setahun kan? Itu bukan ciri khas wanita muslimah dan wanita solihah. Jadi kebaikan pertama thayyib. Jaga fisikmu, jaga badanmu, jangan paksakan dirimu keletihan, kelelahan, karena hanya badan ini alatmu beribadah ke hadapan Allah. Nasi baru masak, ibu buat eksperimen, ambil satu sendok makan aja ambil. Ibu ucapkan ayat Al-Quran, ibu bacakan sholawat ke nasi itu. Bacakan misalnya surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Habis itu ibu simpan, biarin di lemari. Lalu satu sendok lagi buat eksperimen kedua. Ibu ucapkan semua kalimat yang buruk terhadap nasi itu. Ibu ucapkan. Dokter pantangan, diulang gogoh bah. Ibu jiran tetang gawat di bawah kan. Dokter kalimat yang tidak baik terhadap nasi yang baru dimasak itu. Setelah itu biarkan. Dan ibu bandingkan mana yang duluan basi, mana yang duluan rusak. Dia maparjolo bari. Pasti nasi yang diucapkan kalimat-kalimat buruk padanya. Maka kalau ibu sudah lakukan eksperimen itu, seperti itulah kehidupan anak-anak kita. Ibu katakan kalimat yang baik, anakmu akan jadi baik. Kalau ibu sering katakan kalimat-kalimat yang buruk, dalam tubuh anakmu itu akan tertanam sifat-sifat keburukan. Jadi jangan sampai kita membesarkan anak keturunan kita dengan kata-kata yang buruk. Bahkan berkata baik itu lebih utama daripada orang yang bersedekah tapi dia mengungkit-ungkit sedekahnya. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
baik. Kita berkata baik daripada orang yang bersedekah dengan mengungkit-ungkit sedekahnya. Yang istimewa yang bersedekah mengikhlaskan, tidak mengungkitnya, tidak menceritakannya. Itu yang terbaik. Ini perbandingannya, kata Allah, berkata baik itu lebih utama daripada bersedekah dengan mengungkit, menceritakan sedekah yang ia berikan. Dulu Bu, ada eksperimen 10 ilmuwan Jepang. Ini ilmuwan Jepang beragama non-muslim, bukan orang Islam. 10 orang ini meneliti air. Mereka ambil air leding, air pam, air sungai, air sumur, mereka kumpulkan. Lalu mereka ucapkan kalimat yang baik dalam bahasa Jepang, ucapan terima kasih, arigato. Ucapkan terhadap air, ditutup, masukkan ke freezer. Nah, di freezer kan air akan membeku. Dalam es yang sudah dibekukan tadi, air yang sudah dibekukan tadi, ada garis-garis di dalam es, namanya kristalisasi air. Mereka teliti dengan alat mikroskop, dengan sekian zoom pembesaran. Ternyata air itu menggambarkan gambaran yang sangat indah. Air itu merespon ucapan terima kasih yang diucapkan manusia. Mereka penasaran, ayo kita coba mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh orang Islam. Maka mereka pelajari dengan membaca bismillah, ucapkan ke air, lalu masukkan ke freezer. Mereka lihat kristalisasi airnya atau garis-garis di dalam es itu menggambarkan bunga ros, bunga yang indah, bunga matahari, bunga, pokoknya nuansa yang sangat menawan. Mereka penasaran, ayo kita baca lagi ucapan yang lain dengan alhamdulillah, dengan subhanallah, dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berbulan-bulan mereka coba, mereka praktekkan itu, hasilnya tetap sama. Air lebih merespon ucapan-ucapan zikir daripada ucapan manusia. Maka mereka simpulkan bahwa air bisa merespon ucapan manusia. 10 orang ilmuwan Jepang ini, 6 diantaranya masuk Islam. Nah, yang masuk Islam inilah membuat satu buku, The Power of Water, kekuatan hebat dalam air, sehingga mereka menyebarluaskan penelitian mereka. Itu yang Ustadz baca bukunya. Maka pas menurut konsep agama yang kita pelajari, ibu mau makan, mau minum, baca bismillah. Tapi jangan dalam hati, yang disebut dengan membaca, bukan dengan lisan, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadis sahihnya cukup bismillah saja, bismillah, tanpa rahmanirrahim, bismillah, dengan nama Allah. Bismillah, setiap mau makan, setiap mau minum, bismillah. Kenapa? Karena sebelum air ini kita masukkan ke rongga mulut kita bacakan bismillah. Bismillah itu direspon oleh air. Air ini masuk dalam tubuh kita. Inilah yang disebut dengan imunitas, kekebalan tubuh yang sekaligus menjadi penguat iman. Jadi di samping dia imun juga menjadi iman. Dan sebab itulah para orang-orang tua kita dahulu dalam pengobatan tradisional Islami hanya menggunakan air. Kita bawa ke tempat guru, ke rumah malim, ke rumah ustaz, syekh dan kiai. Tolong doa korumpung, paumpung orang syekh dibalas. Paling dibacakannya surah Al-Fatihah, kan? Lalu ditutup. Ini sebagian diminumkan, sebagian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Apapun penyakitnya, kok bisa sembuh? Jawabannya, air bisa merespon ucapan manusia. Maka dari awal Allah memberitahu kita berkata-kata baiklah.
karena perkataan baik itu akan direspon cairan tubuh anakmu. Ibu baca Al-Quran di rumah, anak dalam tidurnya juga akan mendengarkan yang ibu baca. Kau bacakan bu Al-Quran, mengaji bahas habis sholat tahajud witir baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Si suami dalam tidurnya, cairan dalam otaknya, cairan dalam tubuhnya akan merespon ucapan itu. Ketika dia bangun akan ada perubahan dalam hidupnya. Anak-anak yang bandel dan yang nakal juga akan merespon ucapan Al-Quran itu di saat mereka tidur dan berada di alam bawah sadar mereka. Karena orang tidur dalam keadaan mati, masuk ke alam bawah sadar, tapi tubuhnya tetap merespon ucapan ayat suci Al-Quran. Tapi jangan pula ibu-ibu salah paham, karena Ustaz suruh baca, badan bisa merespon, ibu beri speaker seperti ini. Ulak narun siaran mana boleh speaker najali pasar baru. Bainaha narun dung sidung sulat witir mangajau pakai speakernya. Ini itu kamarnya naknya kan? Wah, itu berlebihan. Cukup seisi rumah bisa dengarkan. Nah, ibu baca Al-Quran, jangan hanya ibu baca Yasin tok tiap malam. Hanya Yasin terus. Oh dibaca Yasin saja. Juga ke podomani. Abantaya lak lainnya ling nagulung dupi podomani. Ada payo ibu sedang baca Yasin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mengalumpat butuh mayu. Ngambang kul negeri mati awalnya. Jadi bukan berarti dilarang bu, bagusnya ibu baca dari awal sampai akhir, ibu kibir kan? Satu halaman per hari alhamdulillah, atau si ayat dua ayat tapi rutinitas continue. Karena wirid terbaik itu kata Rasulullah yang dilakukan secara terus menerus, bukan sekali duduk ibu khatam baru tahun depan buka lagi, itu gak bagus bu. Tiap Ramadan ibu buka Al-Quran, habis Ramadan tutup Al-Quran, itu keliru. Harusnya tiap malam kita baca Al-Quran, barang si ayat dua ayat yang penting rutin. Manfaatnya perkataan baik itu akan direspon cairan dalam tubuh orang yang mendengarnya. Dalam berkata-kata ibu harus biasakan. Adapun setan selalu akan mengajak kita berkata buruk. Setan dalam emosi kita akan selalu mengajari kita agar mengucapkan kalimat-kalimat tidak baik. Ayo kita ulang lagi, mumpung rada-rada lupa ini atau ada sebagian yang belum dengarkan kajian ini. Pertanyaan hari Kamis kemarin, ibu kalau dapat rezeki sesuai permintaan, ibu ucapkan alhamdulillah. Dapat uang, minta uang limpul, dikasih limpul, baca alhamdulillah. Ibu minta uang limpul, dikasih cuma 30.000, kurang dari yang dibutuhkan, subhanallah, gak sesuai harapan, subhanallah, subhanallah. Ibu minta uang jajan, uang belanja 50.000, suami kasih 100.000, masya Allah. Agak kencang bacanya bu, biar suaminya senang. Masya Allah, angkang sonon saja pada dari tupai. Masya Allah, kalau berlebih. Tapi kalau ibu minta uang belanja 50.000 enggak dikasih apa-apa, enggak dong efeknya, habis. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau sambil menipak-nipak galas kan, astagfirullah. Atau sambil membanting pintu, astagfirullah. Tapi ibu jangan mengomel bu. Ibu harus baca zikir, itulah latihan. Karena dalam keseharian kita harus dibiasakan ini mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ayo kita tes, biar ibu hafal dan amalkan. Ibu minta uang limpul, dikasih limpul, ibu baca alhamdulillah, terpenuhi keinginan.
Ibu minta uang limpul dikasih 30. Subhanallah. Ini injang main kan. Taubati subhanallah. Ibu minta uang limpul dikasih 100 baca Masya Allah. Berarti lebih kencang, Masya Allah. Berarti banyak yang berlebih ini, tabungannya banyak ini. Udah tiap hari berlebih dikasih suami. Lalu kalau ibu minta uang limpul nggak dikasih berapapun, astagfirullah, dosamu menutupi jalan rezekimu.